Cuk. Kakek, Iya Cuk. lagi santai kayak mau prepare mau kerja sebelum kerja ya santai dulu dan ya udah nikmati waktu dulu karena prepare kerja nanti semoga semua lancar deh ya. Iya ya. Kayak ada sebuah berita kayak yang baru kemarin lagi hangat di Indonesia, misalnya di kota Solo, di mana ada konflik antara dua kubu, Hangabe sama Purbaya dan juga Tejo Wulan juga yang ada di dalamnya tentang kepengurusan di Klaten sendiri kayak, dan juga pastinya juga ada berita yang sedang heboh di ini kayak, aku juga punya beritanya kayak ini kayak. Saya ingin menyampaikan kata yang rencana-rencana ke depan. Terus saat ini fokusnya akan kemana? Banyak kalau rencananya bisa sampai dengan 5 tahun. Itu kayak Ya. Ini konflik antara dua kubu di mana Purbaya dan juga Hangabe yang juga menjadi atau yang dilibatkan dan juga konflik bersama Tejo Wulan, di mana itu SK dari pemerintah yang langsung diberikan kepada Tejo Wulan. kalau kita berkaca siapa itu Tejo Wulan, siapa itu Hangabe, siapa itu Purbaya itu. Gitu. Jadi gini, kalau kita bicara konflik tentang Klaten ini sangat berlarut-larut dimulai tahun 2040, di mana ketika Paku 12 itu mengangkat ada dua orang yang mengklaim menjadi raja. Yang pertama Tejo Wulan dan juga yang kedua Hangabe, di mana mereka mengklaim diri sebagai raja yang akan menggantikan tahta Paku Buwono 12. Akhirnya mereka akan jadi Paku Buwono yang ke-13. Oh, jadi konflik Klaten Solo, lebih tepatnya Klaten Selatan ini sudah ada di tahun 2004 ya, itu sampai akhirnya Paku Buwono ke-13 menjadi raja. Lalu kalau nggak salah Tejo Wulan itu menjadi patih Mahamentri kayak ya. Iya, itu yang menjadi konsiderasi dari mereka, di mana saat itu pemerintah juga hadir, di mana ketika Pak Jokowi jadi wali kota Solo juga mendengar itu, dan juga ketika menjadi presiden juga ada di dalamnya. Oh gitu, jadi konflik apa itu dualisme raja di Klaten ini sendiri pun bukan cuma konflik pribadi, tapi juga sudah ranahnya hukum, bahkan sampai kota, bahkan sampai negara kayak ya. Iya, dari situ pemerintah pun juga hadir dalam menengahi konflik ini. Oh gitu, lalu juga LDA itu apa kayak? LDA itu lembaga dan adat yang dimana pihak itu juga didirikan atau diupayakan oleh salah satu kubu untuk menjaga kerukunan keraton, yang dimana LDA ini, lembaga dewan adat ini, akan menjadi organisasi yang akan menjaga keraton. Oh gitu, jadi LDA ini bukan perintah dari Paku Buwono ke-12 sebagai raja, tapi ini sebuah ide atau gagasan dari salah satu kubu yang bermaksud ya. Iya, Tapi apakah itu juga secara hukum kak? kalau secara hukum itu mungkin tidak sah, tapi ini adalah sebuah ide yang dilakukan oleh salah satu pihak yang berpengaruh kita. Oh gitu, lalu kita masuk ke 2025 kemarin ketika Paku Buwono yang 13 mangkat, lalu digantikan, sebenarnya ada konflik antara Hangabe sama Itu Purbaya. iya Purbaya. Lalu akhirnya Purbaya menjadi Paku Buwono yang ke-14 menggantikan Paku Buwono ke-13 ya. Iya, jadi gini, Paku Buwono ke-13 ini punya 3 istri. Yang pertama cerai dan punya 3 anak. Lalu yang kedua juga cerai, punya 1 anak dan juga 1 anak laki-laki dan juga 2 anak cewek. Di mana anak laki-laki ini yang akan menggantikan tahta dari itu, tapi hanya saja ini istrinya cerai sebelum Paku Buwono ke-13 menjadi raja, dan akhirnya Paku Buwono ke-13 punya istri yang menjadi permaisuri saat beliau menjadi raja di Klaten, dan anaknya Purbaya menjadi putra mahkota di tahun 2027. Oh gitu, jadi Purbaya itu dinobatkan sebagai putra mahkota, tapi Hangabe sendiri pun juga katanya juga belum terima atau masih ingin menggoyang itu kak ya. Iya, dan konflik juga semakin diperparah ketika pemerintah lewat Falison malah SK kepada Tejo Wulan.
Tejo Wulan. Bisa dikatakan ini paman dari Purbaya ya? Iya seperti itu Cuk. Di mana Tejo Wulan ini dulunya juga mengklaim diri sebagai raja keraton menggantikan Paku Buwono ke-12, tapi karena ada rekonsiliasi sama pihak MPI, akhirnya dia diangkat sebagai menteri tinggi Cuk. Oh gitu. Jadi Tejo Wulan ini menjadi menjadi Maha Menteri di keraton, bukan menjadi raja Kak ya? Iya, dan konflik itu bisa ketika SK malah diberikan kepada Tejo Wulan, bukan kepada Purbaya. Oh gitu. Jadi konflik kemarin itu terjadi ketika pemerintah datang pas lagi konflik antara ya keluarga intern keraton ya Tejo Wulan, Purbaya, HMB juga masih mengkonflikkan itu, tiba-tiba SK yang diberikan kepada pemerintah itu kepada keraton malah kepada Tejo Wulan, yang dimana beliau bukan raja tetapi hanya sekerabat dan juga patih Maha Menteri Kak ya? Iya, disitulah yang menyebabkan kenapa keluarga dari raja yaitu Purbaya tidak terima, karena ini keraton di mana mereka adalah tuan rumah, dan bagaimana malah SK diberikan kepada Tejo Wulan. Oh gitu. Jadi SK itu berkaitan sama pendanaan Kak ya? Ya dari APBD, APBN itu ya? Iya, jadi keraton Solo itu masih ada dukungan dari pemerintah, entah itu APBD dan juga APBN, tetapi negara tidak pernah bercampur tangan dalam menetapkan siapa yang jadi raja, karena itu hak intern dari keraton tersebut. Oh gitu. Jadi konflik ini terjadi karena bisa dikatakan selain perebutan tahta yang masih diperebutkan oleh dua belah pihak, tetapi juga Tejo Wulan pun juga malah diberikan SK kepada menteri Fadlizon kepada Tejo Wulan, yang akhirnya itu membuat konflik semakin runcing, di mana keraton Purbaya atau Praja Purbaya ini tidak dihargai sebagai tuan rumah karena ini rumahnya dia, tapi yang ditunjuk untuk mengelola rumahnya dia adalah Tejo Wulan ya? Iya, itulah yang jadi konflik sekarang itu. Oh gitu ya. Aku sih berharap semoga konflik ini pun juga selesai, karena mau bagaimana juga pun keraton juga menjadi cerminan kota Solo dan juga orang Jawa secara keseluruhan. Selain keraton Jogja juga dengan kealusan dan juga keluasan tutur kata dan juga peringkat yang baik, itu juga menjadi hal yang bisa dibanggakan ya. Tapi konflik ini berharap semoga semua cepat selesai ya. Iya, semoga konflik ini, orang-orang yang konflik ini juga semuanya bisa menahan dan akan selesai juga ke depan nanti. Semoga kota Solo juga bisa kembali lagi. Iya Kak ya.